kita seringkali juga lupa ya, bahwa kita mempunyai 2 kali proklamasi. Yang pertama adalah proklamasi kebangsaan pada tanggal 28 Oktober, dan itulah sesungguhnya yang sangat signifikan dan sangat fundamental. Halo sahabat penyuluh di seluruh tanah air Indonesia. Apapun agama, suku, ras, dan golongan Anda, jika Anda adalah orang toleran, jangan lupa like, komen, dan subscribe video penyuluh zaman now. Bersama kita bisa. Ini tentu saja juga menjadi komitmen dari Bapak Presiden. Beliau memberikan arahan secara langsung kepada kantor staf Presiden bahwa kehidupan beragama di Indonesia harus menjadi semakin baik. Beliau juga memberikan arahan tentang bagaimana menguatkan kembali moderasi atau cara berpikir yang wasatiyat, gitu ya, cara beragama yang wasatiyat atau moderat, karena itulah memang yang menjadi jati diri dari bangsa Indonesia yang plural secara agama dan multikultural secara etnis dan budaya. Nah, oleh sebab itu tema ini sangat penting sekali untuk dapat kita bincangkan lebih lanjut lagi. Ibu bapak sekalian, saya mungkin tidak dapat seluruhnya untuk membahas PowerPoint yang saya siapkan, tetapi setidaknya saya ingin membicarakan 3 aspek yang terkait dengan freedom of religion dan rule of law. Yang pertama adalah konteks, yang kedua adalah substansinya, dan yang ketiga adalah prospek implementasinya. Nah, yang pertama adalah konteks. Ibu bapak sekalian, seringkali kita tidak secara detail mempelajari kembali tentang konteks bagaimana kebebasan beragama ini ada di Indonesia. Dan seringkali juga kita melihat Indonesia itu adalah sesuatu yang taken for granted. Jadi begitu saja, padahal tidak. Jadi kalau kita melihatnya, ada proses-proses transformasi sosiokultural dan politik yang sebetulnya mengikuti bagaimana cara orang Indonesia atau kita di Indonesia itu beragama. Yang pertama adalah nature dari bangsa Indonesia sebelum kita mendeklarasikan diri sebagai bangsa, yaitu ethno-religious communality. Kita sebetulnya pada saat masih menjadi kepulauan Nusantara, itu yang ada adalah ethno-religious communality atau ethno-religious atau komunitas ethno-religious, di mana bentuknya adalah satu komunitas yang tradisional yang bersifat homogen ya, homogen secara etnis, secara agama, basisnya adalah kultural, agrikultural, kemudian dipimpin secara karismatik, apakah itu secara kultural ataupun juga secara agama, dan sifatnya eksklusif, ya. Homogen, eksklusif, misalnya Minangkabau itu adalah representasi dari Islam, kemudian Bali itu adalah Hindu, Batak itu adalah Kristen. Nah, ini kemudian diikat oleh satu kolektivitas yang sangat kuat sekali dan juga sentimen dan superioritas. Nah, ini adalah sifat dari komunal tradisional sebelum kita kemudian mendeklarasikan menjadi satu bangsa. Kemudian pada tanggal 28 Oktober 1928, jadi ethno-religious komunalitas ini mendeklarasikan menjadi satu bangsa. Jadi kita seringkali juga lupa ya, bahwa kita mempunyai 2 kali proklamasi. Yang pertama adalah proklamasi kebangsaan pada tanggal 28 Oktober, dan itulah sesungguhnya yang sangat signifikan dan sangat fundamental mengubah cara hidup kita
dari masyarakat yang eksklusif dan homogen menjadi satu masyarakat yang terbuka, modern, terbuka, berbasis kepada nation state, ya, negara bangsa. Ya, negaranya belum jadi, tapi di situ ada modern nation yang sesungguhnya disitulah ada heterogenitas, kemudian juga ada multikultural, ada pluralitas agama, dan tentu saja ini membutuhkan dan terjadi pergeseran ataupun transformasi sosial politik pada waktu itu. Nah, oleh sebab itu ketika bangsa Indonesia memproklamirkan menjadi satu bangsa, maka sesungguhnya ya, ada transformasi sosial menjadi masyarakat yang terbuka, menjadi masyarakat yang inklusif, menjadi masyarakat yang egaliter, dan tentu saja mencita-citakan adanya equal before law pada saat nanti negara ini tercipta atau negara ini dapat diwujudkan dan kemudian diwujudkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, inilah sesungguhnya satu hal yang sangat penting dan yang paling pokok di situ adalah bagaimana agama dari pergeseran itu, ya, pergeseran dari masyarakat tradisional yang homogen itu menjadi masyarakat yang heterogen. Nah, inilah sebetulnya tinggal 2 menit lagi, Bu. Baik. Nah, inilah sebetulnya basis ya dari kebebasan beragama yang dipahami secara tradisional itu tanpa batas, ya, dengan sentimen-sentimen yang tadi sudah disebutkan oleh Prof. Nazarudin, ya, dengan beberapa interpretasi menjadi satu bingkai, satu common ground di dalam masyarakat nation state atau negara bangsa ini yang bercita-cita untuk menciptakan satu ruang publik, ya, yang sehat, yang aman, kemudian yang juga accessible untuk semuanya di dalam proses untuk exercising the freedom, ya, salah satunya adalah agama. Dan disitulah karena kemudian memunculkan kompleksitas yang demikian, maka negara kemudian diciptakan dengan basis supremasi hukum, rule of law, agar dapat memproteksi freedom of expression itu, sehingga freedom of expression itu dapat juga menjaga kebebasan dari agama yang lain. Nah, oleh sebab itu tadi disampaikan oleh Pak Menteri, disitulah sebetulnya rule of law itu kemudian membuat batasan-batasan yang memang diperbolehkan. Ya, kalau kita kemudian mengacu kepada ICCPR, bagaimana kita compliant kepada konvensi-konvensi internasional Indonesia sebagai anggota PBB, maka disitulah sebetulnya ada necessarily restriction yang itu dibolehkan dalam rangka untuk juga menjaga kebebasan agama yang lain. Nah, oleh sebab itu sebagai penutup, ya, tentu saja ini nanti akan saya serahkan kepada panitia, bahwa disitulah kemudian kita harus juga mempertimbangkan substansi agama yang tadi disampaikan oleh Imam Besar Istiqlal, bahwa di situ ada satu proses penghormatan, kemudian juga proses fulfillment, ya, enjoyment yang bersifat reciprocal. Nah, yang disebut reciprocal adalah satu timbal balik, sehingga aspek-aspek yang sekiranya itu membuat ketidaknyamanan, membuat ketidakamanan, dan juga membuat satu agama itu kemudian tidak dihormati, itu harus dihindarkan. Nah, oleh sebab itu saya ingin menutup bahwa rule of law yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana menguatkan peran dari negara sebagai duty bearer of rights itu, sehingga protection itu bisa dilakukan, sehingga the enjoyment of freedom of expression itu dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, regardless of agamanya, etnisnya, gendernya, dan juga mungkin dari kelompok-kelompok yang lainnya, sehingga disitulah sebetulnya
substansi ataupun juga disitulah outcome ya, goals dari demokrasi dan juga goals dari pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh sebab itu kita semuanya harus menjadi bagian dari duty bearer of rights itu, ya. Negara sebagai the main duty bearer of rights, tetapi kita sebagai simpul masyarakat sipil pun sebetulnya juga menjadi duty bearer of rights, sehingga kemudian right holder dari masyarakat itu kemudian dapat diproteksi dan juga dapat dihormati melalui rule of law. Saya kira demikian, Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.